Some rural banks have kept millions of dollars frozen since April. Customers say they've heard nothing from the banks about the matter since then. The protest was among the largest in China since 12 Juli 2022. Lebih dari 1.000 warga negara Cina berkumpul di sebuah bank di kota Zhengzhou dengan satu alasan yang sama. Tabungan mereka secara ajaib menghilang 3 bulan yang lalu. Semua uang yang mereka dapatkan dengan susah payah yang sudah mereka depositkan ke rekening bank mereka tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan apapun dari pihak bank. Dan ini bukan rekening bank orang-orang kaya Cina. Ini adalah uang yang biasanya digunakan untuk membeli makanan, membayar sewa, dan obat-obatan. Akses online mereka telah dicabut. Mereka tidak bisa menggunakan ATM, mereka tidak bisa mentransfer uang. Mereka bahkan tidak bisa mengecek saldo rekening mereka. Total sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat telah menghilang. 6 bank Cina membekukan akun pelanggan mereka tanpa pemberitahuan. Dan sekarang korban menjadi depresi tanpa pilihan lain. Protester memaksa masuk menuntut pengembalian uang mereka dari pegawai bank. Peristiwa ini biasa disebut sebagai bank run, dan itulah yang sedang terjadi. Kejadian ini terlihat seperti potongan scene dari film distopia. Ratusan security dipaksa memakai kemeja putih dan mereka memperlihatkan ke para pendemo tidak ada ampunan. Pendemo dipukuli sampai jatuh ke tanah dan diseret. Tidak masalah jika pendemo itu wanita, anak-anak, orang tua. Tidak peduli jika mereka disabilitas atau hamil, mereka diperlakukan sama. Salah satu wanita hamil bahkan diseret dengan rambutnya dan didorong ke bis. Saat perutnya mulai sakit dan dia memohon untuk dibawa ke rumah sakit, security itu menolaknya. Dan semua ini cuma karena mereka tidak patuh meminta uang mereka kembali. Cina punya sekitar 1.600 bank desa. Pada dasarnya, bank desa adalah lembaga keuangan yang seharusnya digunakan oleh petani dan pekerja desa. Tapi setelah bertahun-tahun, bank desa menjadi lebih populer karena satu hal, yaitu suku bunga mereka. Yang dimana Bank of China hanya menawarkan 2,75% bunga per tahun. Kebanyakan bank kecil ini menawarkan hampir 2 kali lipatnya, sekitar 4,5% per tahun. Itu berarti jika seseorang mendepositokan 100.000 dolar ke bank Cina, mereka akan mendapatkan sekitar 2.700 dolar bunga per tahun. Tapi jika mereka mendepositokan uang yang sama ke bank desa, mereka akan mendapat 4.500 dolar. Itu mungkin tidak terdengar begitu banyak. Tapi jika yang perlu dilakukan untuk melipat gandakan suku bungamu adalah dengan memindahkan uangmu ke bank lain, maka tidak heran jika bank desa menjadi populer dengan sangat cepat. Tapi hanya ada satu masalah. Membuka rekening bank di luar kotamu di Cina adalah ilegal. Yap, di Cina kamu tidak boleh mendepositokan uang ke bank di luar kota tempat tinggalmu. Tapi sejak bank desa ini menawarkan suku bunga yang menarik, banyak orang Cina dari berbagai kota menolak menuruti pemerintah. Jadi mereka mulai menggunakan aplikasi untuk mendepositokan uang mereka ke bank ini. Bahkan jika mereka tinggal ribuan kilometer dari lokasi bank itu. Dan selama bertahun-tahun semua berjalan normal. Rekening mereka mendapat bunga, mudah menarik uang dari rekening mereka, dan bahkan mentransfernya di seluruh negara. Persis seperti apa yang dijanjikan. Tapi kemudian di April 2022, akses ke rekening mereka menghilang. Semua jejak uang mereka menghilang begitu saja. Sejak saat itu, kepanikan merajalela. Orang-orang mengirim email menghubungi CS Bank, tapi tidak ada yang mendapat balasan. Satu-satunya penjelasan yang ada adalah bahwa pembaruan jaringan internal menyebabkan akses ke rekening bank menjadi terblokir. Tapi beberapa minggu setelahnya, orang-orang mulai depresi. Orang-orang yang menjadi korban mulai meminjam uang yang akan mereka gunakan untuk pergi ke kantor pusat bank ini untuk meminta uang mereka kembali. Jika mereka bisa pergi ke kantor pusat bank ini secara personal dan bicara ke manajer secara langsung, mungkin mereka akan mendapat sedikit jawaban. Tapi orang-orang ini lupa mengingat pelajaran dari peristiwa Tiananmen Square. Mereka lupa mengingat pelajaran dari lockdown COVID. Mereka lupa mengingat kalau pemerintah Cina akan melakukan apapun yang diperlukan agar hukum tetap dipatuhi. Mei 2022, kantor pusat bank desa di Zhengzhou terbangun dan mendapat kejutan. Ribuan nasabah yang marah menunggu untuk masuk ke dalam dan mencari tahu kemana uang mereka menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada 5 bank desa lain dengan kasus yang sama. Tapi tidak peduli seberapa banyak orang yang memohon masuk untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya, pegawai bank selalu menolak dan pintu bank tetap ditutup. Ketegangan mulai meningkat. Jika pemerintah lokal tidak mau terjadi kerusuhan, mereka harus memikirkan solusi secepatnya. Beruntungnya mereka punya solusi yang sempurna. Saat pandemi COVID mewabah di Cina, masyarakat diminta menandatangani sebuah aplikasi untuk melacak status COVID mereka. Dan walaupun mereka tidak pernah melakukan kontak dengan seorang pun yang hasil tesnya positif, aplikasi itu menggunakan kode warna untuk mengindikasikan resiko COVID-19mu. Jika profilmu berwarna hijau, berarti kamu tidak pernah berada dekat dengan seseorang yang positif COVID. Dan itu berarti kamu bebas untuk bepergian dan bekerja.
Tapi jika kodemu kuning atau merah, itu berarti kamu pernah melakukan kontak dengan seseorang yang positif COVID. Jadi kamu tidak diperbolehkan berbelanja, menggunakan transportasi publik, atau bahkan bekerja. Seperti halnya program pemerintah yang lain, mereka mengklaim bahwa pelacak COVID itu untuk keamananmu. Tentu saja itu untuk keamanan publik, tidak lebih. Kita tidak akan menggunakan itu untuk mengendalikan kalian di masa depan. Tapi saat kejadian Bank Run itu terjadi, mereka berpikir, kita tidak bisa membiarkan kerusuhan terjadi di tangan kita. Kita harus tetap menjaga perdamaian. Jadi mereka merubah status COVID semua orang menjadi merah. Mereka tidak bisa menggunakan transportasi publik, dan mereka dipaksa tetap berada di dalam rumah. Bahkan jika mereka tahu kalau itu cuma rencana pemerintah agar mereka tidak meminta uang mereka kembali. Seorang pria ditahan polisi di sebuah perpustakaan selama 12 jam karena kodenya berubah menjadi merah saat perjalanan menuju bank. Secara kebetulan saat dia dikawal menuju bandara untuk dikirim kembali pulang, kodenya tiba-tiba berubah menjadi hijau kembali. Sayangnya, tidak butuh waktu lama bagi pendemo untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dan saat berita mulai menyiarkan bagaimana pemerintah memalsukan ribuan kode COVID, CCP tidak punya pilihan lain selain menghukum pemerintah lokal didorong oleh tekanan. Pendemo berkumpul kembali di bank. Jelas sekali kalau pemerintah lokal bukan satu-satunya yang akan mendapat hukuman. Kecuali kali ini, aksi berubah menjadi brutal. Di Cina, polisi menyamar di aksi protes tanpa seragam dan tanda pengenal, itu hal yang wajar. Sebagai contoh, di aksi protes hak asasi manusia sebelumnya, jurnalis asing dan diplomat yang berkumpul di luar pengadilan terkadang didorong oleh orang yang tidak dikenal, yang menggunakan lencana emoticon kuning yang sama. Sebenarnya, ini adalah taktik yang jenius jika kamu sebagai pemerintah mengintimidasi dan menakuti musuhmu agar diam, tanpa mereka mampu membuktikan kalau itu adalah ulahmu. Jadi pemerintah Cina memutuskan untuk menggunakan taktik yang sama. Kecuali kali ini tidak berjalan lancar saat sekumpulan polisi berseragam datang. Tapi kali ini mereka tidak sendirian. Mereka bergabung dengan sekumpulan orang tidak dikenal yang memakai kaos putih. Dan strateginya sangat simpel. Kelompok polisi berseragam berdiri di samping, sedangkan kelompok kaos putih mulai menyerang kerumunan tanpa ampun. Orang-orang dipukuli, diseret menuruni tangga bank, dan kemudian diseret ke dalam bis untuk dibawa menjauh dari aksi protes. Pemerintah mengira kalau aksi kekerasan ini akan membuat musuh mereka berpikir dua kali sebelum melakukan protes. Tapi setelah bukti kekerasan itu tersebar ke seluruh sosial media Cina, lebih banyak orang mulai pergi ke bank untuk protes. Sesuatu harus dilakukan sebelum krisis terjadi. Dengan kekacauan yang terjadi di jalanan, pemerintah akhirnya menawarkan penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi. Menurut mereka, 4 dari 6 bank yang membekukan rekening nasabah mereka telah dikendalikan oleh Henan New Fortune Group. Perusahaan ini dimiliki oleh seorang pria bernama Lu Yi, pemimpin dari sebuah geng kriminal. Sepertinya Henan New Fortune Group sudah terlalu berhasil untuk memasarkan suku bunga dan program investasi gila dari bank ini ke seluruh negara. Sebagai hasilnya, lebih banyak orang mulai membuka rekening dan berinvestasi ke bank ini melalui aplikasi pihak ketiga. Sebenarnya mudah bagi orang seperti Lu Yi mengatur pinjaman besar untuk diberikan ke dia dan koleganya dari uang itu. Pinjaman yang tidak berencana untuk dia lunasi. Berdasarkan investigator, Lu Yi dan timnya sudah menjalankan skema ini selama lebih dari 1 dekade dan tidak pernah ada yang sadar. Berdasarkan pemerintah, Lu Yi sekarang ditetapkan sebagai buron dan hanya masalah waktu sampai dia bisa diadili. Tapi bagi orang yang membutuhkan uang mereka untuk bertahan, hidup tidak terlihat terlalu optimistik. Butuh sekitar sebulan lebih atau setahun bagi pemerintah untuk menemukan siapa sebenarnya orang di balik kasus uang yang menghilang ini. Dan bahkan itu tidak akan menjamin pemerintah bisa mengganti semua uang yang sudah dicuri. Sampai saat itu terjadi, ribuan warga Cina tetap tidak punya akses ke rekening mereka. Masalahnya, yang sedang kita bicarakan di sini adalah CCP, dan ada lebih banyak masalah keuangan di luar sana yang sudah terjadi di Cina. CCP baru-baru ini mengumumkan skema pembayaran yang akan mengembalikan uang semua orang selama mereka mendepositokan kurang dari 150.000 yen atau sekitar $22.000 di rekening mereka. Masalahnya adalah kebanyakan dari nasabah punya lebih banyak dari itu di rekening mereka. Mereka menaruh tabungan seumur hidup mereka di sana. Dan sekarang mereka tidak pernah mengira kalau mereka tidak akan bisa melihat uang mereka lagi. Kebanyakan orang yang masih protes berpegangan pada harapan yang digantungkan CCP.